warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Maulida Nafi Rahmawati. Baik, di sini aku akan menyampaikan tips and trik untuk bimbel agar menjadi bimbel yang berkembang dan juga sukses. Hal ini saya lakukan karena dari pengalaman saya. Yang pertama, kita harus mempunyai tempat. Bisa jadikan rumah sebagai awal untuk melakukan bimbel kita. Yang kedua, kita juga harus menentukan target. Kita menargetkan siapa yang akan menjadi customer kita. Bisa jadi anak SMP maupun SD dan TK. Kalau saya sendiri mengkhususkan untuk anak SD. Dan yang ketiga, kita harus mengajak teman. Agar bimbel kita berkembang dengan baik, maka kita perlu adanya kerjasama. Dan kerjasama kita bisa lakukan dengan teman yang mungkin satu hobi dengan kita, hobi punya, ataupun satu teman yang visi misinya sama, yang bisa untuk diajak kerjasama untuk memajukan bimbel. Itu juga sangat penting karena nanti semakin lama akan bertambahnya murid. Pasti kalau kita yang menghandle semua sendiri itu akan kelelahan. Dan yang ketiga, kita dari bimbelnya sendiri harus menentukan kita apakah online atau offline ataukah menerima keduanya. Kalau dari bimbel saya sendiri, yaitu Bimbel Assalam, menerima online dan juga offline. Itu hanya berlaku untuk siswa SD, dan yang untuk SMP masih belum. Dan yang untuk keempat, kita harus memasarkan bimbel kita dengan baik, dengan melalui media sosial ataupun dengan platform lainnya, seperti kita memberikan brosur. Yang kelima, materi yang kita berikan itu harus materi yang menarik, tidak melulu berpaku dengan mata pelajaran yang ada atau mata pelajaran sesuai dengan kelas. Karena dengan materi yang menarik, siswa tidak akan mungkin bosan. Dan yang keenam, kita harus mempunyai modul ajar sendiri. Meskipun pada penerapannya itu kita harus mengikuti kurikulum sesuai dengan kelas siswa, baik ada yang memakai kurikulum K13 ataupun kurikulum Merdeka, tapi setidaknya kita sebagai dari pihak bimbel harus mempunyai panduan sendiri, modul ajar sendiri. Dan yang ketujuh, kita harus mengatur jam kerja seefektif mungkin. Kita harus membuat kesepakatan dengan orang tua, wali murid maupun dengan siswa sendiri akan masuk jam berapa, disesuaikan juga dengan jadwal kita. Jadi tidak ada yang namanya nanti keterpaksaan jam segini atau apa, karena untuk jam pelajaran sendiri kita sudah diskusikan dari awal. Dan yang ke-8, kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Kita harus menyampaikan bagaimana perkembangan anak ini, apa kendalanya, dan mungkin solusi ke depannya. Jadi selain kita harus mempunyai bagaimana cara kita bisa menghadapi anak ataupun akrab dengan anaknya, kita harus juga menjalin komunikasi dengan orang tua. Terima kasih sudah mendengarkan tips and trik dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.